Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurah limpahkan rahmat kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan sholat duhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan semoga selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang pasti dilakukan oleh umat manusia. Tidak satu orang pun yang belum pernah melaksanakan jual beli kalau dia sudah dewasa. Pasti pernah. Nah, di masjid kita ini sudah kita bahas berturut-turut mengenai jual beli, mulai dari sekitar 5 pertemuan sebelumnya, mulai dari rukun dan syarat jual beli, kemudian sampai dengan larangan-larangan jual beli, agar kita semua diingatkan kembali bahwa jangan sampai kita salah dalam melakukan jual beli itu. Karena jual beli itu pasti pernah kita lakukan dan akan pernah kita lakukan. Tidak satu orang pun muslim itu yang tidak pernah jual beli. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama adalah rukun jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Jadi kita nggak bisa beli ke diri sendiri, nggak bisa. Karena rukunnya terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli. Kemudian harus ada objek yang dibelinya. Tidak bisa kita menjual belikan objek yang nggak jelas, objek yang tidak bisa kita serahkan. Pak, saya mau jual burung yang terbang itu, mau nggak? Ya nggak boleh. Karena objek yang dijual itu harus objek yang bisa diserahkan. Harus ada juga ijab qabul, serah terimanya. Tanpa ada serah terima itu, jual beli itu juga tidak sah. Nah, ini wajib kita pahami. Karena apa? Tidak pernah kita terlepas dari aktivitas jual beli sehari saja. Termasuk bulan puasa pun kita pernah jual beli kan. Wah, ini hari ini saya puasa lagi gak jual beli, pasti jual beli kan. Jadi pasti kita semua terlibat dalam kita jual beli. Dan Islam mengatur semuanya detail tentang jual beli ini. Rukun dan syarat. Termasuk larang-larangannya. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama apa? Tidak boleh ada pencampuran antara hutang dengan jual beli. Saya beli mobil Bapak, tapi saya pinjamkan uangnya. Nah, jadi bersyarat tidak boleh. Yang kedua juga tidak boleh kita menjual barang yang tidak kita miliki. Sering terjadi kan? Kita nggak miliki tapi kita jual. Di zaman Rasul ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, aku tidak punya barang. Kemudian pelangganku datang. Kemudian aku jadikan udah terjadi transaksi. Kemudian aku carikan barangnya ke pasar. Boleh ya Rasul?" Apa jawaban Rasul? "Jangan kau jual barang yang tidak engkau miliki." Di kita biasa gitu kan? Kita ke toko, coba bajunya, rasanya enak nih, warnanya juga cocok gitu kan. Tapi agak sempit. Ada nggak yang lebih besar dikit? Ini kan S, bisa nggak saya ganti dengan L? Oh ada apa? Tapi yang penting jadi dulu. Nah, gitu kan. Kenapa? Diambilkan di gudang. Padahal bajunya mah dicarikan di toko tetangga. Artinya apa? Pada saat kita transaksi tadi, barang tersebut belum dimiliki oleh penjualnya. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Kalau tidak boleh, hukumnya apa? Ya haram gitu kan. Jual belinya tidak sah. Oke, baik. Ada larang-larang, ada rukun dan syarat jual beli, ada larang-larang jual beli. Hari ini akan saya teruskan lagi dengan
ada objek yang dilarang dalam jual beli itu. Objeknya, ada barangnya. Sebagaimana kita pahami bahwa dalam muamalah itu semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, semuanya tidak ada ibadah itu, kecuali ada dalil yang memerintahnya, gitu kan? Bisa ulangi, kalau muamalah itu semuanya boleh, kecuali kita menemukan ada dalil yang melarangnya, tidak boleh. Ibadah sebaliknya, ibadah itu adalah tidak ada, sebelum itu tidak ada ibadah kan, bertahap diberikan kepada Rasul. Perintah puasa, perintah sholat, perintah zakat kan gitu kan. Artinya apa? Tidak ada kewajiban sebelum ada dalil yang melarangnya. Nah kemudian muamalah, ada beberapa hal yang dilarang dalam muamalah. Seperti tadi, tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Dalam jual beli ada juga yang dilarang karena zat yang diperjualbelikan itu. Yaitu yang pertama, barang-barang yang tidak mempunyai nilai dalam syariat atau bahkan diarahkan oleh syariat. Contohnya apa? Khamar, bangkai, babi, patung. Itu disebut sebagai barang-barang yang tidak bermanfaat. Untuk kelima atau keempat hal ini ulama bersepakat atas haram jual beli itu. Ulama sepakat atas haram jual beli terhadap khamar, bangkai, dan babi. Sesuai dengan hadis Rasul bahwa Rasul mengatakan bahwa Rasul telah mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi, dan patung. Lalu dikatakan kepada beliau, sahabat nanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Jadi ketika Rasul mengatakan tadi bahwa khamar, kemudian babi, bangkai, dan patung haram, sahabat nanya, bagaimana dengan lemak bangkai? Nah, ia bisa digunakan sebagai pelumas kapal, pelumas kulit, dan minyak untuk lampu. Beliau menjawab, itu tidak haram. Jadi untuk lemaknya tidak haram. Kemudian beliau melanjutkan, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak atas mereka, maka cairkanlah lemak tersebut hingga keluar minyaknya. Kemudian jual dan makanlah dari hasilnya. Jadi dicairkan tuh lemaknya, tuh minyaknya dijual, bukan lemaknya gitu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2185. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2185. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menonton sebelumnya itu tinggal masuk ke dalam YouTube ya, masuk ke dalam YouTube, nanti ketik Al Jabbar Kahar, nanti keluar semua ceramah-ceramah sebelumnya. Silakan dudukan dari awal lagi, diputar berkali-kali karena ini satu hal yang harus kita pahami, jangan sampai kita salah dalam jual beli kan. Silakan diputar lagi, sekali lagi masuk ke dalam YouTube, kemudian Jabbar, B-nya double, Jabbar, kemudian Kahar. Nah, itu sama boleh. Kahar juga boleh. Kahar Mulyani juga boleh, silakan. Nanti akan keluar semua ceramah-ceramah mengenai jual beli dan muamalah yang lain. Kemudian yang dilarang juga, yang secara nyata Rasul mengatakan adalah jual beli anjing dan kucing. Ada dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1200 bahwa Nabi melarang atau mengambil hasil penjualan anjing dan kucing. Ya cuman sekarang dimanipulasi kan. Jadi bukan membeli kucing, bukan beli anjing, tapi mengganti biaya pemeliharaan. Wallahualam, silakan nanti yang pakar-pakar rekan sejawat saya atau guru saya ngebahas itu gimana itu ya. Ya, jadi maka memang jual beli anjing itu dilarang. Tapi disebutkan bukan jual beli, tapi mengganti biaya perawatan. Karena sudah saya rawat selama sekian tahun. Monggo lah silakan ya, silakan dibahas oleh rekan-rekan atau oleh guru-guru saya gitu ya. Jadi yang pertama adalah khamar, bangkai, babi dan patung. Yang kedua anjing dan kucing. Yang ketiga darah juga haram diperjualbelikan. Sama juga kan, di PMB itu kita kan nggak beli darah kan, tapi mengganti kantongnya juga sama kan? Tidak, karena darah tidak perlu diperjualbelikan. Nabi telah melarang harga uang dari jual beli anjing, darah, dan melarang orang yang membuat tato dan minta ditato, dan pemakan riba, dan meminjamkan riba, serta melaknat pembuat patung. Bapak-bapak bisa baca lagi di hadis Bukhari nomor
1944 ada. Silakan dibaca juga penjelasan di bawah. Silakan dibaca penjelasannya. Apa maknanya? Tapi ini ada larang dari Rasul bahwa tidak boleh berjual beli darah. Nah, karena kita sekarang membahas mengenai bab jual beli, tentu kita tuntaskan yang jual beli gitu kan. Ada lagi nih hadisnya, yaitu hadis Bukhari nomor 5268. 528 bunyinya adalah, akan muncul di kalangan umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. Makanya jumhur ulama juga berpendapat bahwa haram tentang memperjualbelikan alat musiknya. Saya tidak ngomong musiknya, tapi alat musiknya. Nah, silakan nanti guru-guru saya, rekan sejawat yang membahas lebih detail tentang itu. Saya membacakan hadis riwayat Bukhari nomor 5268. Saya dikatakan bahwa akan muncul di kalangan umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Karena kita konteksnya adalah konteks jual beli kan. Jual beli. Kemudian yang berikutnya adalah larangan juga ya mengenai zat, karena zatnya tadi ya, karena zatnya. Dalam hadis yang disebutkan dari riwayat Ibnu Majah nomor 4010, sungguh sebagian dari umatku akan meminum khamar yang mereka namai dengan selain namanya. Kan? Jadi khamar tapi namanya selain namanya kan. Mungkin namanya apa gitu ya, jus apa, tapi isinya alkohol kan gitu kira-kira. Jadi menamai selain dari namanya gitu. Akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi. Itu bukan di dunia kan. Kalau di dunia nanti kan jadi babi, jadi kera semua kan, nggak mungkin ya. Samanya dengan apa ya, surah Al-Baqarah 279 ya, mengatakan bahwa orang yang makan riba itu akan dibangkitkan seperti orang sempoyongan. Itu gak di dunia kan, di akhirat nanti. Kalau di dunia orang makan riba sempoyongan, kayaknya udah banyak orang sempoyongan di jalan itu ya. Enggak, nanti di akhirat itu ya. Nanti kita bahas khusus bab riba lagi. Kemudian ada juga larangan tersebut dilarang karena ada sebabnya. Jadi jual beli itu yang tadi karena zatnya, yang berikutnya ada karena sebabnya dilarang. Pertama apa? Jual beli setelah azan Jumat. Termasuk dilarang. Kok dilarang Pak? Dilarang karena waktunya. Tidak boleh jual beli sudah azan Jumat. Jadi kalau begitu azan Jumat, tutup semua tokonya. Karena termasuk larangan jual beli. Wahai orang-orang beriman, jika kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Jelas, tegas Al-Quran. Allah mengatakan itu kan. Jadi haram hukumnya jual beli setelah azan Jumat dikumandangkan. Bukan karena zatnya, tapi karena kondisinya, keadaannya, sebabnya. Bapak Ibu sekalian, haram itu terbagi dua ya. Contoh, kita ambil buah mangga. Buah mangga ini hasil curian. Kita makan, haram tidak? Ya. Kita ambil buah mangga, atau misalnya dikasih orang buah mangga, atau kita beli buah mangga. Boleh nggak? Ya boleh. Barang yang sama bisa halal bisa haram gitu kan. Jadi haram itu terletak pada dua hal. Satu ada yang pada sifatnya, yang kedua ada pada zatnya. Kalau dia haram itu pada zatnya, dipindahkan kemanapun tetap haram. Contoh daging babi tadi, pindah kemanapun tetap haram daging babi itu. Tapi kalau sifatnya yang haram berpindah kepada yang lain tidak. Kenapa? Yang dihukumi haram adalah pelakunya, bukan zatnya. Nah seperti tadi. Setelah dikumandangkan Jumat masih jual beli. Yang haram itu siapa? Pelakunya itu dihukumi haram kan. Bukan jual belinya, bukan benda yang jual belikannya, tapi karena sebab tadi itu. Maka pelakunya itu ya dihukumi melakukan hal-hal yang haram. Ya. Kemudian dua lagi ya. Menjual mushaf kepada orang kafir. Ini kan nggak boleh. Para ahli fikih, fuqaha sepakat atas tidak diperbolehkannya menjual mushaf Al-Quran kepada orang kafir. Berdasarkan keumuman hadis bahwa Rasul melarang berpergian ke negeri musuh dengan membawa mushaf Al-Quran. Maka ulama berpendapat bahwa memperjualbelikan mushaf kepada orang kafir juga dilarang. Kemudian yang terakhir, menjual
untuk membantu kemaksiatan. Ini maknanya panjang dan luas ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Artinya apa? Tidak sah menjual sesuatu yang dimasukkan untuk keharaman. Misalkan apa? Menjual sari buah untuk khamar dan lain-lain. Kalau kita tahu itu digunakan untuk keperluan alkohol. Menjual pisau kepada tahu kita digunakan untuk bunuh orang, misalkan, itu tak boleh. Tapi kalau menjual pisau kepada tukang daging, ya boleh kan gitu kan. Jadi tergantung maksudnya apa nih kira-kira ini. Jadi kalau kita membantu orang, menolong orang, sama juga kemarin, Pak, boleh nggak saya memakai baju yang berlambangkan misalkan promosi hal yang haram? Ya nggak boleh. Artinya apa? Kita tolong menolong dalam kemaksiatan. Bukan baju yang haram, tapi tolong menolongnya itu yang haram. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jika ingin mengulanginya dan jika ingin mengetahui dari awal mengenai masalah jual beli, silakan masuk ke dalam YouTube, kemudian ketik Al spasi Jabbar Kahar, nanti akan keluar semua tentang muamalah. Guru yang paling baik itulah mengulang. Silakan diputar ulang-ulang. Dan jangan lupa like and share. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.